Man idda'a arba'atu min as-sifati illa arba'ati min al-adillah pada awahu kadzibatu. Di makalah yang ke-14 tetapi di seorang wali Allah yang bernama Imam Hatim Al-Asham. Siapa Imam Hatim Al-Asham? Dulu pernah saya sampaikan tentang seorang Imam Hatim Al-Asham. Masih ingat enggak? Siapa itu Imam Hatim Al-Asham? Masih ingat enggak? Waktu menjelaskan, waktu ada seorang gadis cantik yang bertanya kepada beliau. Namun tiba-tiba gadis cantik ini tiba-tiba keluar angin dengan bersuara. Ya, masih ingat? Nah, Imam Hatim Al-Asham, Hatim Al-Asham teh kan torek, Hatim Al-Asham teh enggak dengar. Jadi Hatim Al-Asham teh bukan maksudnya beliau enggak dengar, tapi pura-pura enggak dengar. Jadi seorang gadis bertanya sesuatu kepada beliau, tiba-tiba kentut. Jadi beliau pura-pura enggak dengar gitu ya. Untuk apa itu? Untuk menjaga supaya si istri ini tidak malu gitu. Dari situ diangkat menjadi seorang walinya Allah gitu ya. Kita dapat mengoreksi atau melihat perasaan orang lain. Bagaimana kalau misalkan kita dengar gitu pasti malu kan? Ini istri lagi. Kalau laki-laki mah nggak terlalu ini istri gitu kan. Ketika kentut itu merah mukanya, ya emang merah mukanya karena malu gitu kan. Nah, Imam Hatim ini enggak, beliau itu pura-pura enggak dengar, ditanya sesuatu itu enggak nyambung, pura-pura enggak dengar lah. Disitulah perasaan si istri ini jadi gembira, jadi bahagia. Oh, jadi bersyukur, berarti saya tadi kentut enggak kedengeran karena beliaunya. Jadi nyangkana imam ini enggak dengar, pada ama pura-pura gitu. Nah, ibu gitu pada nama lain kelar rame, lain gitu teh. Nah, An Hatim Al-Asham rahmatullahi alaih annahu qol, beliau berkata, nah ini seorang walinya Allah berkata, man sing saja ma idda'a yang mengaku-ngaku arba'atu minas sifati dengan 4 sifat bila arba'ati minal adillah tapi tanpa adanya bukti, pada awatu kadibatun maka itu dusta. Pala tuqbalu maka tertolak pengakuan tersebut. Kama qala ba'duhum min ba'dil khabib, kayak seperti makalah sebagian para ahli hikmah, intakuna farisan fakun ka'ali au takuna syairun fakunu ka ibnu hani kullu man yada'i bima laisa fihi kadabathu syawahidu al-imtihani. Jadi Ibu Saurima Hatim teh, kalau ada seseorang ngaku naon eta mah tapi tanpa bukti, itu dusta, bohong. Di sini ada sebuah syair, intakun nafarisan fakun ka'ali. Kalau kamu pengen menjadi seorang pemuda yang gagah, yang
kalian seperti Sayyidina Ali. Au takun syairan fakun ka Ibnu Hani, dan kalau kalian ingin menjadi seseorang yang pujiaga atau pembuat syair, jadilah seperti Ibnu Hani. Kullu man yad'i bima laysa bihi, setiap manusia, setiap orang apabila mengaku bima laysa tanpa adanya bukti, kadzabatu, maka itu dusta. Syawahidul imtihani, dengan berbagai macam ujian. Mana yang dimaksud 4 perkara yang dusta teh? Man sing sajalma idda'a hubballahu, yang mengaku cinta kepada Allah, walam yantahi an maharimillahi ta'ala, akan tetapi seseorang itu tidak berhenti melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, pada awahu kadzibun, maka pengakuannya itu dusta. Nah, ini kata Imam Hatim, apabila ibu cinta ke Allah, cinta ke Allah ibu, pengakuan ibu cinta ke Allah itunya, apabila tidak berhenti melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah, maka itu dusta. Itu dan orang yang mau cinta itunya pasti akan mengikuti, akan nurut gitu kan, tidak akan berbuat sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang yang oleh yang kita cintai. Ya betul. Lijira'atihi ala tariqati wa'ahu ta'ala, sesuatu yang Allah jaga baik-baik tapi dia berani gitu ya melanggarnya gitu. Waman itu yang pertama. Yang kedua, waman jeung sajalma idda'a anu ngaku-ngaku huban Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta ka Rasul, cinta ka kanjeng Nabi, wa karihal fuqara wal masakin, pada wahu kadzibun, cing sajalma anu ngaku cinta ka kanjeng Rasul ya, tapi henteu cinta ka fakir miskin, itu tak benci ka fakir miskin, maka pengakuan tersebut kadzibun, dusta, bohong. Tuh, ibu cinta kan ka kanjeng Nabi, tak dibuktikan anak ieu lamun urang cinta ka kanjeng Nabi kudu cinta ka fakir miskin. Itu li'annahum ahbabuhu sallallahu alaihi wasallam, karena mereka itu adalah orang-orang yang paling tuh di dina oge ahbabuhu, paling dipikat cinta ku kanjeng Nabi. Fakir miskin teh orang-orang paling dipikat cinta ku kanjeng Nabi. Urang aku cinta kanjeng Nabi, ada orang fakir miskin dianggap dipandang sebelah mata, di hari-hari itu dusta pengakuan orang cinta ka kanjeng Nabi. Itu buktikan dengan cara eta. Itu dina berjanji dijelaskan wa yuhibbul fuqara awal masakin, dina berjanji jelas wa yuhibbul fuqara awal masakin, orang-orang fakir miskin yang paling dicintai ku baginda Nabi. Kanjeng Rasul mabuk, kanjeng Rasul ya, upami katamuan anu si tamunan teh fakir miskin, upami kanjeng Rasul katamuan ku jami nate fakir atau miskin, beliau sesibuk apapun dengan semangat memburu gitunya buru-buru menyambut tamu gitulah, dengan sikap dengan sigap itu buru-buru menyambut tamu, lamun tamu pakai musik. Tapi kalau orang kaya apalagi pejabat tamu nate hari-hari kanjeng Rasul mah teu buru-buru henteu.
Namun ayah orang kaya ataupun apalagi pejabat misalkan raja atau patih lah atau wakil presiden lah bertamu ka paduka Rasul, kanjeng Rasul malah santai ente buru-buru gitu. Kalau lagi misalkan ujung ada mau sesuatu, ujung minta mau naon gitu jadi ujung sibuk direksi kenala ente wakadi iya lamun tamuna orang kaya atau pejabat, tapi lamun tamuna orang fakir miskin sesibuk apapun kanjeng Rasul buru-buru nyamperin urang mati balik ya ayo oke ibu aya tamu nate naon jadi miskin tamu nate ibu teh kakuping geus kakuping ku ibu teh assalamualaikum di luar hafal geus sudon pan ibu mah teh di jero teh geus paling ngerek nagih atau rek mental rek geus jadi kita mah udah sudon apabila ada orang yang bertamu tapi udah kenal nih mau apa gitu tak kira-kira teh paling ngerek minta sesuatu paling ngerek non pinjam uang paling mau itu ini terkadang kita mah gitunya ya Allah. Tapi lamun tamuna eta alurah gitu nya Pak Camat apong bupati mah buru-buru dipersilakeun bahkan cang asup ke selfie heula ti heula. Nah itu kunaon kanjeng Rasul bernaon lebih cinta ka fakir miskin. Orang kaya sama orang miskin gitunya. Ini sama-sama orang soleh nih, sama-sama taat nih. Orang kaya soleh, taat ke Allah. Orang miskin soleh, taat ke Allah. Tapi lebih cinta ka fakir miskin kanjeng Rasul. Itu naon sebabna? Bersabar atas pembagian dari Allah itu lebih sulit daripada menjalankan ketaatan. Gitu. Sabar, iya diberi fakir, diberi miskin, kualitas sabar, ngajalan taat ya, naon teu ya. Eta derajat lebih tinggi. Mungkin ibu juga sering dengar ya para ulama, para ustadz nyampein bahwa nanti di surga itu yang paling duluan itu fakir, miskin yang masuk teh. Tapi lamun urang ditaros hoyong kaya apa miskin? Sudah nyambung lah gitu. Kita itu ingin dicintai oleh baginda Nabi gitu ya. Tapi dikasih syaratnya gak nerima. Syarat paling dicintai ku kanjeng Rasul mah fakir miskin anu ngadankeun taat ka Allah. Gitu. Jelas tuh Bu? Nah, jadi ibu di sini dijelaskan ku Imam Hadin, upami ibu cenah cinta kanjeng Rasul, maka kudu cinta ka fakir miskin. Gitu. Lamun urang ka fakir miskin hare-hare biasa-biasa wae, dingin-dingin saja. Nah, pengakuan kita cinta ka kanjeng Rasul teh dusta, bohong, cenah gitu. Pala tuqbalu tertolak. Itu tidak diakui gitu. Itu yang kedua. Waman jeung sajama idda'a anu ngaku-ngaku hubbal jannah cinta ka surga walam yatasaddaq bima tayassara lahu, akan tetapi orang tersebut tidak mau bersedekah, maka pada wahu kadzibun, pengakuannya itu dusta. Ibu cinta surga, ibu
pede cita teh bukan surga ibu hoyong lebet keisi iya bu. Ini yang ketiga, cenah singsa jalma anu ngaku cinta ka surga cenah gitu. Walam ya tasaddaq tapi nggak mau bersedekah, pelit gitulah, koret, nggak mau bersedekah, maka pengakuannya itu dusta. Cinta surga tapi koret, masuk akal ke gitu kan. Ayo ke surga tapi koret sih, nggak mau bersedekah. Maka cenah pengakuan nanti dusta, bohong gitu. Orang anu berehan gitunya, baik lagi ada ataupun enggak ada, berehan lebar gitu. Baik makanan ataupun berupa materi apalah gitunya, berbagi sesama teh resep gitu tah. Seneng tah eta. Ngaku cinta ka surga teh betul. Itu. Hari ieu mah gitu kan. Nah, misalkan ngajang ka bumi teh ibu terus tuang teh pilih bade tua gitu. Itu upami tamu ditaruh segitunya otomatis ngajawabna antos. Tong ditaruh tamu mah hayu orang tuang harus kudu dipaksa gitu tah. Lamun ikhlas mah resep anu lillah mah beda nu koret mah tandana kitu tah. Tanda jalma koret kitu. Ibu pilih pada tua gitu. Bae teu sor. Tawar naon ngaranna teh? Tawar kawe. Basa-basi doang gitu kan. Tapi hatena mah aduh syukur. Jadi apabila ada kita di antara kita materi ataupun apa disedahkan takut kurang, itu masih bermasalah tuh iman kita. Tapi apabila kita senang berbagi, dengan berbagi itu insya Allah akan menambah berkahnya rezeki. Itu disitulah nikmat karunia dari Allah. Syukuri itu. Apabila kita rasa berbagi itu itu maka jujur kemarin saya sangat bahagia gitunya. Naon namina teh si tempat eta teh namina teh tempat kue toples kali itu ketika kararosong kamari bunga luar biasa. Terus bunga gitu, alhamdulillah dari situ yang saya syukuri, disitulah nikmat. Nah, ini yang mahal. Dari boge mau berani lamun tanpa ada izin gitu kan. Gitu. Saya merasa berterima kasih banget gitu ke ibu gitunya, nurut apa yang saya sampaikan. Kalau ibu pengen menyenangkan saya, ikuti apa yang saya sampaikan. Ternyata benar bersih. Jujur bu, saya senang banget ya alhamdulillah. Ya Allah gitu. Kamu boyar tema yang dicanak ning wadahna. Nah itulah. Jadi tinggal muhasabahnya begini. Bagaimana perasaan kita ketika kita berbagi, gitu ya. Apabila senang, di situ ada ikhlas, gitu kan. Apabila sebaliknya, berarti aya lebar, gitu kan. Gitu. Dan yang terakhir, waman cing sajalma ida'ah yang mengaku-ngaku khaufun nar, takut akan neraka. Walam yantahi anil dzunubi pada wa kadibun. Siapa orang yang keempat nih mengaku-ngaku takut terhadap neraka,
walam yantahi, akan tetapi dia tidak berhenti anil dzunubi, berbuat dosa, pada wahu, maka pengakuan itu kadzibun, dusta. Ini yang keempat. Ibu, takut tuh karena neraka? Bohong. Nih kata Imam Hatib, kalau kita betul-betul takut neraka, gitunya, kita mengaku takut neraka, walam yantahi anil dzunubi, tapi tidak berhenti berbuat dosa, pada wahu kadzibun, pengakuannya itu dusta, bohong. Berbuat dosa, baik yang kecil maupun yang besar, apapun bentuknya dosa, kita kerjakan, gitunya. Kita tahu bahwa perbuatan ini salah, gitunya, perbuatan ini haram. Kita sadar, tapi kita masih berani melakukan perbuatan tersebut, maka pengakuan kita takut neraka itu dusta, bohong. Itu jelas tuh. Bicaranya satu-satu. Kalau saya yang bicara dengerin. Kalau ibu yang mau ngomong saya diam. Itu jelas tuh. Jelas. Oh. Nah ini yang ngobrol tadi ditanya jelas-jelas kok. Perhatikan baik-baik. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda nih, hujibatun nar bisyahawat wa hujibatul jannah bil makari. Neraka itu diselimuti oleh berbagai macam hawa nafsu, syahwat, keinginan. Eta neraka diselimuti oleh berbagai macam keinginan, berbagai macam hawa nafsu, syahwat, segala macam yang nikmat-nikmat lah. Wa hujibatul jannah bil makarih, sedangkan surga diselimuti oleh berbagai macam perkara yang tidak mengenakan, yang tidak enak. Ngaji itu enak, lamun secara nafsu ngaji itu enak, gitu menikene tiktokan di rumah, menikene nonton, lamun cek nafsu mah sholat gitu tah misalkan, ataupun pokoknya sholat tarawih mah gitu kan, alim loba-loba teuing gitu kan, cek nafsu mah kan tidak enak, emang tidak enak, tidak disadari gitu kan, apapun bentuknya gitu ya. Nah, eta tanda surga gitu ya, bahwa surga itu diselimuti dengan perkara yang tidak mengenakan, emang gitu cenah. Sedangkan neraka diselimuti oleh perkara-perkara yang asik, yang nikmat, yang sesuai keinginan, sesuai nafsu. Eta neraka diselimuti ku eta cenah. Ini selalu paduka Rasul. So, jadi jangan ngomong ibu teh sesuai hawa nafsu nawe gitu nya. Ingin itu, ingin ini, segala macam yang enak-enak segala gitu kan. Eta teh terlihat enak, terlihat nikmat, terlihat cantik, padahal eta teh racun. Sedangkan obat walaupun pahit itu adalah obat. Itu misalkan ada naon pada warik pahit, pada warik teh pahit, tapi eta teh naon ada obat di situ. Itu nah, jadi muhasabahnya kita harus sampai gitu, harus dapat gitu kan. Iya, emang kata baginda Nabi benar gitu kan, bahwa neraka diselimuti oleh berbagai macam hawa nafsu, keinginan, syahwat segala macam. Sedangkan surga resikonya itu emang sulit, berduri gitu kan. Perjalanan surga itu sangat berduri gitu ya, sampai kan nanjak, ada nanjak segala macam. Pokoknya diselimuti berbagai macam perkara bil makari, perkara-perkara yang tidak mengenakan cenah gitu. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
wa hada min jawami'u kalamihi sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu ucapan kanjeng Rasul teh yaitu yang apa namanya, jawami'u kalamihi, pendek padat. Ucapan kanjeng Rasul pendek berisi gitu kan, padat gitu ya, untuk orang yang peka langsung paham ngerti, nggak harus dijelasin panjang lebar. Bila misyahawati wa bil hadi ala ta'ati fakana sallallahu la yusalla ila jannah illa birtikabil masyaqah. Nih kata baginda Nabi, tidak akan masuk surga seseorang tidak akan masuk surga illa birtikabil masyaqah, kecuali orang tersebut sanggup menembus berbagai macam kemasyakatan, ya, kepedihan, rintangan, sebagai macam-macam bentuk musibah, ujian segala macam teh kan perjalanan surga itu masyarakat itu. Ayo masyarakat tehnya pedih gitu, menyedihkan gitu ya. Contoh di para santri di pesantren, ada ngalaman nyantri gitu di pondok, kumaha masyarakat gitu kan, perlu sering lapar gitu kan. Lapar teh puasa dikarenakan telat makan gitu. Sesamangin para ulama gitu kan sampai beberapa hari, sampai pingsan gitu, nggak dapat makan beberapa hari. Para ulama, para kiai, para walinya Allah, para santri pun dikasih ujian seperti itu ke Allah, masyarakat gitu. Jadi apabila kita gitu kan mau menembus surga tanpa dikasih ujian ke Allah, ya nggak mungkin. Kita harus mampu melalui berbagai macam ujian apapun bentuknya, surga. Tidak akan masuk selama kita tidak mampu gitu melewati ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Masyarakat itu. Wala ilan nar illa bita'ati syahwat, dan tidak akan masuk neraka seseorang illa bita'ati syahwat, kecuali mampu mencegah diri dari berbagai macam keinginan. Itu kamu ibu mampu yang ngajaga syahwat, ngajaga nafsu, ngajaga berbagai macam keinginan gitu ya. Apalagi keinginan tersebut yang dilarang oleh syara gitu ya, mampu dicegah, maka orang tersebut tidak akan masuk neraka jangan itu. Jelas tuh. Nah, inilah paman, maka sesungguhnya kharaqal hijab dakhala. Sesungguhnya apabila kita mampu menembus hijab, menembus penghalang gitu ya, hijab gitu ya, dakhala, maka akan masuk surga atau neraka teh. Ada pintu-pintu, ada hijab gitu. Hijab supaya menembus surga teh naon ya, perlu dibuang teh. Ya, tadi sampai gini dijelaskan berbagai macam keinginan, hawa nafsu dikurangi. Lamun semakin tua semakin banyak hawa nafsu, semakin banyak keinginan itu ini segala macam, apalagi sampai melanggar syarat, pintu surga semakin rapat tertutup. Maksudnya gitu, semakin banyak ngajejir kata hijab-hijab gitu. Lamun dikurangkan berbagai macam keinginan, berarti berkuranglah hijab-hijab penutup surga gitu. Paman, kata baginda, kharaqal hijab dakhala,
Siapa yang dapat menembus hijab tersebut maka akan masuk. Gitu. Ibu, contoh ibu ke bumi. Lewat mana ibu masuk ke bumi? Belum jelas. Lewat pintu teh pintuna muka apa nutup. Nah gitu. Kita ini mau masuk rumah itu lewat pintu ya enggak? Itu kan belum jelas. Kita itu masuk rumah itu kalau pintunya terbuka. Kita ingin surga gitu kan. Sedangkan apa pintunya ini nggak dibuka-buka. Mau bagaimana kita mau masuk, maksudnya gitu. Keinginan tidak dijaga, tidak ditahan. Bagaimana kita mau masuk, maksudnya gitu. Jelas? Jelas tuh? Bikin dia mah bener jelas, percaya gitu. Nah, wal maqalatul khamisata asyarata, dan maqalah yang ke-15 an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, baginda Nabi bersabda, alamatus syaqawah arba'atu minal umuri. Nih, baginda Nabi ini. Simak, ini baginda Nabi yang bersabda, setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan, ya. Pasti menginginkan keselamatan, ya. Tidak akan ada satupun orang yang ingin celaka, ya enggak? Tidak ada. Bahkan termasuk kita semua pasti ingin bahagia, ingin selamat. Namun kita tidak tahu nasib kita, nasib seseorang itu kita nggak tahu nih. Kita nasib nanti di akhir itu termasuk orang yang bahagia apa yang celaka, tidak tahu, kita tidak tahu. Walau alam, hanya Allah yang tahu, gitu kan? Kita nggak tahu. Namun di sini dikabarkan oleh baginda Nabi tanda-tandanya, tanda orang yang celaka ada 4 perkara. Salah satunya nisyanul dzunubil madiyah, yang pertama tuh dia melupakan dosa-dosa yang lalu, min ghairi nadamin, tanpa ada rasanya penyesalan, Ibu teh lupa dengan dosa-dosa ibu teh yang telah dikerjakan teh, lupa gitu, dilupakan ke ibu teh. Maksudnya tanpa adanya penyesalan, tanpa rajin baca istighfar ke Allah gitu tak, tanpa diakui ibu teh gitu tak, dilupakan dosa ibu teh. Tanda orang celaka, tanda nomor pertama, tanda orang yang celaka melupakan dosa. Ulah dilupakan dosa apa itu, mataan lupakan mah dosa mah ulah. Maksudnya kumaha orang yang melupakan dosa teh? Jarang baca istighfar, jarang tobat ke Allah, jarang ngaku bahwa urang teh kotor, jarang eta. Kita teh tiap malam teh kudu diakui setiap sholat teh, gitu nya. Baca istighfar teh untuk cukup dibaca sampai menyayat hati, akui, gitunya. Non dengan nadamin, dengan rasa penyesalan. Gusti abi teh hina, Gusti abi teh kotor, Gusti abi teh seueur dosa, Gusti abi teh kieu kapupur. Ya Allah Gusti, udah Gusti lama langkung luas gitu, ampunan Gusti, hapunten abi Gusti. Gitu. Maafin saya ya Allah, kumaha. Itu cing-cingkeun nah, itu istighfar kamu astagfirullahaladzim. Beri jeung teu fokus. Gitu. Nah, jadi kalau kita tidak ada rasa seperti itu, gitu nah, sampai kamu lupakan dosa-dosa lalu, termasuk orang yang celaka. Ini kata baginda Nabi nih. Itu. Yang kedua, wa dzikrul hasanatil madiyah. Belum selesai. Nisyanu dzunubil madiyah, Guru Nabi alaihi wa hiya awal hal
mahfudhatun. Nih, dosa yang kita lupakan padahal dosa yang kita lupakan itu masih tersimpan, terjaga di sisi Allah. Ay maghbutatun bi'adadiha wa zamaniha wa mahaliha, dicatat catatan dengan rapi, bi'adadiha dengan bilang-bilangannya, wa zamaniha dengan waktunya, wa mahaliha dan selain sebagainya dengan tempat. Jadi TKP waktu kita berbuat dosa terjaga di sisi Allah, rapi. Sedangkan kurang dilupakan, terjaga rapi di sisi Allah, baik waktunya, baik harinya, tanggalnya, ada catatannya. Kita lupa begitu aja, tanpa jarang baca istighfar mohon ampun ke Allah gitu. Kalau kita rajin istighfar, diakui banyak dosa, diakui kotor, hina gitu kan. Nah, dosa-dosa yang tercatat rapi di sisi Allah dihapus dengan pengakuannya kita. Rumah sakit lah gitu. Kudu punya rasa rumah sakit. Jelas tuh. Jangan melupakan dosa. Dan yang kedua, wa dzikrul hasanatil madiyah. Yang kedua, dia selalu ingat tentang kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan. Nih, yang kedua, tanda orang yang celaka, dia selalu mengingat-ingat kebaikannya yang dia kerjakan di masa lalu. Ari kana kebaikan ingat, karena naon lamun teu kurang momal ge sudah teu untung aya. Gitu. Dibejakeun ke teman ke kerabat. Alhamdulillah tadi dibantu saya jadi beres. Sebut-sebut. Ari kana kebaikan ingat. Eta maksudnya. Itu yang kedua, orang yang mengingat-ingat akan kebaikan yang dia kerjakan itu tanda orang yang celaka. Itu ya. Walai yadri aku bilat ayat hasanati amruddat, sedangkan dia tidak sadar, dia tidak tahu apakah amal kebaikan itu diterima atau ditolak. Pede ibu terus beres puasa, terus beres zakat, pede. Walau amal kita ini belum tentu diterima atau tertolak, belum tahu. Makanya jangan merasa kita pede setelah kita sudah beres melakukan amal kebaikan. Itu justru tetap kita harus banyak istighfar atas kekurangan kita. Banyak kurang gitu kan, daripada lebih nama orang teh. Ya, sadar tuh Bu. Sholat kurang khusyuk, ngaji kurang mendengarkan, kurang semangat, kurang serius, banyak kurang kurang jelas, kurang menyimak. Kita harus diakui bahwa kita banyak kekurangan. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya. Dan yang ketiga, tanda orang yang celaka adalah dia selalu melihat ke atas tentang perkara dunia.
bi anna tamihan nazara laha wa lam yarda bil qismati. Dia nih tanda orang celaka yang ketiga, dia selalu melihat dunia di atas. Jadi sok kangah we gitu, ingin gitu hayang bungaan. Hayang gitu, hayang kieu. Henteu narima kana takdir, teu narima kana pembagian dari Allah maksudna. Itu ningali jelema kaya teh, misalkan bawa pajero, hoyong. Bawa hoyong hoyong. Jadi punya pemikiran, nah anu juga kamari teh tulul amal gitu kan. Tulul amal. Segala keinginan gitu ya. Pak, kamu tulul amal lebih parah nu kamari mah sampai kahayang jadi DPR ibu. Menginginkan sesuatu yang tidak mungkin tercapai, kita tulul amal. Jadi dalam perkara dunia dia melihat ke atas, tanda orang yang celaka. Dan yang terakhir, wa nadharuhu ila man dunahu fiddin, melihat ke bawah dalam segi agama. Amalus sholih wa lam yashkur Allahu ala ni'ami amali nafsihi. Nah, terakhir dia itu melihat ke bawah dalam segi agama. Maksudnya nyari jelema nu berilmu mah biasa-biasa bae, teu hayangeun teu kapitaeun gitu, hayang naon boga ilmu siga para ulama teh teu kapitaeun. Hayang punya jadi manusia yang berilmu gitu ya, yang bermanfaat siga para kiai, siga para ulama teh teu kapitaeun. Sedengkeun nu dunya mah hoyong taeta jalma nu tanda cilaka. Aya jelema ningali jelema soleh gitu teh hayang nurutan gitu, hayang jika gitu punya ilmu manfaat gitu, jika ibu solehah gitu teh hoyong teu aya kieu dina hatena teh. Nampun dina masalah amal baik mah gitu teh hayangeun nurutan, teh hayangeun gitu. Tapi dina perkara dunia bolotot gitu toh. Wah, semangat ambisi hayang mengejar, hayang punya ini punya itu. Eta jalma tanda cilaka, eta kata baginda Nabi itu. Tinggal muhasabah. Ada enggak keempat tanda ini di dalam diri kita? Tinggal muhasabah gitu. Apabila ada salah satunya, ya buru-burulah bertaubat gitu ya, buru-burulah minta ampun kepada Allah dengan banyak istighfar. Ya Allah, rubahlah rasa yang negatif dengan rasa yang positif ya Allah. Semua rasa dari Allah ya Allah, minta rasa. Itu maka abi mah lamun ngadoa ibu tiap malam, ya Allah ayo abi ngaroskeun halawatul ibadah, manisna ibadah, nikmatna ibadah, sakumaha Gusti patos masihan nikmat ibadah kapala kakasih Gusti. Ngadoa teh kitu suhun semua rasa dari siapa? Dari Allah. Ketika diberi rasa nikmat ibadah ku Allah betah kitu ngadoa teh. Kalau kita mengejar akhirat, dunia akan mengikuti. Kalau kita mengejar dunia, akhirat tertinggal, gitu kan? Sia-sia. Sedangkan dunia itu alam yang fana. Ad-dunya mal'unatun. Dunia itu dilaknat, gitu. Dunia itu hina. Tidak sedikit orang yang tertipu oleh dunia. Dikejar-kejar, so tinggal di. Ayo kerja sama disiplin. Yang sekian kudu hadir, pulang yang sekian, berjam-jam sampai lembur segala. Ngaji mah kurus aja paling. Tapi merasa berjam-jam gitu kan. Apa sih yang menyebabkan? Inilah naon bil makami. Inilah perjalanan surga. Perjalanan surga itu emang tidak mengenakan gitu. Jelas nggak sampai sini Bu? Yaqulu, maka berfirman Allahu Gusti Allah,
aradtuhu bimana iyahu anid dunya wa i'anati iyahu ala ta'ati wa lam yuridni biridha wa syukru wa taraktuhu bitarqan nasratuhu. Nih, Allah berfirman, aradtuhu, aku menginginkan dia. Allah teh menginginkan hamba, menginginkan ibu. Allah teh menginginkan ibu, cenah gitu saudara Allah teh. Akan tetapi ibu malah memilih dunia, cenah. Tidak walam yuniti, tidak menginginkan aku, kata Allah. Allah teh menginginkan ibu, tapi ibu tidak menginginkan Allah, kalah milih dunia. Dia dijelaskan anak. Biridha wa syukru, tidak ridho dan tidak bersyukur, fatarabtuhu, maka aku tinggalkan. Naudzubillah. Apabila Allah ingin kita, menginginkan kita, maka bagaimana caranya gitu supaya Allah itu ridho terhadap kita? Akan tetapi apabila kita memilih dunia, cenah fatarabtuhu, maka aku tinggalkan dia. Bitarqun nasratuhu, maksud meninggalkan teh moal ditulungan. Itu lamun jelma ieu ukur resep dunia wae kitu nya, lepas diri Allah, moal ditulungan cenah. Naudzubillah, ingin balik. Kalau Allah melepas diri kepada kita, naudzubillah. Itu ya. Sebagaimana yang sering disampaikan bahwa semua perkara apapun yang terjadi itu kehendak Allah, itu gerak Allah, itu rasa dari semua dari Allah. Apapun yang terjadi itu dari Allah. Gitu ya. Kita mampu, kita berkumpul di majelis ini adalah pertolongan dari Allah. Tidak ada yang mampu satupun kita hadir di sini dengan kekuatan kita sendiri, tidak ada. Itu terutama api yang paling jauh. Kalau bukan tanpa kekuatan Allah, tidak akan mungkin aku sampai sini, gitu kan? Itu semua dari Allah, gitu ya. Lamun berserah diri, pasrah, ditinggalkan tanpa pertolongan Allah, naudzubillah. Nah itu keempat tanda orang yang celaka. Tuh. Wa alamatus sa'adah arba'atun. Nah ini sebaliknya nih, tanda orang yang bahagia, kata baginda Nabi. Minal umuri, dari setiap perkara, dzikrul dzunubil madiyah, selalu mengingat-ingat dosa yang lalu, bin nabi wal istighfar, dengan ada rasa penyesalan dan banyak baca istighfar. Nah ini tanda orang yang bahagia nih. Di Bali bukan Rasul, tanda orang yang bahagia. Selalu ingat dosa. Dosa siapa? Kesalahan siapa? Kita. Lain kalau ingat-ingat kesalahan orang gitu. Dosa orang lain, kesalahan orang lain, yamut. Kesalahan kita sendiri, lupa. Asa kumaha. Nah ini tanda orang yang bahagia, selalu ingat kesalahan sendiri, dosa sendiri yang telah lalu, dan banyak baca istighfar. Nih kata baginda Nabi, tanda orang yang banyak istighfar itu tanda orang yang bahagia. Itu. Wa nisyanul hasanatil madiyah, dan melupakan, yang kedua dia melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dikerjakan. Ka'annaha, kayak seperti lam taqwa, tidak pernah terjadi minhu, atas apa yang dia kerjakan gitu. Lianna la takhlawi, dan dia tidak suci. Nah, yang kedua, dia melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dikerjakan.
Ini tanda orang yang bahagia. Ketika dia berbuat baik, tos itu dia mau cabut deh, kalau dia ngomong-ngomong mah, tos. Jadi sampaikan dia merasa tidak pernah terjadi kebaikan tersebut, tidak pernah terjadi, saking melupakan anak gitu. Kebaikan apapun yang kita kerjakan, gitu kan, tos dilupakan, diungkit-ungkit, apalagi diceritakan ke kerabat, teman, saudara, gitu ya. Seakan-akan kita tidak pernah melakukannya. Kebaikan teh, amal kebaikan teh. Nah, ini tanda orang yang bahagia yang kedua. Ayo tadi makan diingat-ingat, ingat-ingat kebaikan teh, hari dosa lupa. Itu tanda orang celaka. Iya mah. Sebaliknya mengingat-ingat dosa sendiri dan melupakan kebaikan sendiri. Itu. Ini tanda orang yang bahagia. Wa nadharuhu, dan yang ketiga dia melihat ila man fawqahu bidin, di atasnya tentang perkara agama, ayat tadi bihi, dan dia mengikutinya. Tuh ilma nukatiru tanda orang yang bahagia. Contoh melihat orang soleh, menihoyong nurutan gitu, hoyong ngamalkeun. Tanpa para ulama, para kiai menihoyong gitunya kedua ilmu jika pak kiai para ulama gitu menihoyong. Dah dengan ada tekad hoyong kita teh semangat belajar gitu. Eta tanda orang yang bahagia. Di atas orang soleh, orang yang soleh, orang yang berilmu di atas, dikedepankan, diprioritaskan, gitulah tanda orang yang bahagia. Dan sebaliknya di sini yang keempat, wala daruhu ila man dunahu bid dunya, melihat ke bawah dalam urusan dunia. Kajian ieu orang kaya gitunya, tapi henteu soleh mah teu diangkat, teu dihargaan, teu dihormati teu. Kajian dia pejabat gitu, banyak materinya, banyak gitu, mobilnya, itu ininya, tapi jelma ini tidak banyak melakukan ketaatan kepada Allah gitu ya. Banyak lalai, goblok kepada Allah. Moal diangkat, moal dihormati, moal itu. Ini tanda orang yang bahagia. Di bawah jelma nukar itu mah gitu. Tapi dalam soleh gitu ya, dia pandang dengan penuh hormat gitu ya, dan ingin mengikutinya cenah gitu. Eta tanda orang yang bakal bahagia mah. Tinggal di muhasabah gitu. Kita lebih condong kemana? Fayazkurullahu ta'ala, dan bersyukur kepada Allah ta'ala ala ni'amihi ta'ala alaihi, dan bersyukur atas berupa-rupa nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Ya, inilah tanda orang yang bahagia, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita gitu. Ini tanda orang yang bahagia. Tinggal di muhasabah. Keempat tanda ini ada enggak di dalam jiwa kita? Ada enggak gitu ya? Kalau enggak ada empat-empatnya, salah satunya ada enggak gitu. Tinggal di muhasabah, tinggal di introspeksi diri, ada enggak keempat tanda ini gitu ya. Jadi tanda orang yang bahagia itu yang pertama itu apa tadi? Mengingat-ingat dosa sendiri, itu kesalahan sendiri, melupakan kesalahan orang, itu iya makalah balik kesalahan tetangga ini diingat-ingat, gara-gara si ibu itu begini dan begitu, diingat-ingat kesalahan orang, ada kesalahan sendiri lupa. Nah, mengingat kesalahan sendiri dan melupakan kesalahan orang lain, itulah tanda orang yang bahagia. Dan yang kedua,
melupakan kebaikan. Amal apapun bentuknya amal kebaikan yang kita kerjakan lupa. Itu dia emot-emot seakan-akan kita nggak pernah lakukan. Itu. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, nah, melihat kepada orang soleh, para ulama gitunya di atas gitu. Jadi tangah teh karena bab ilmu, itu lain karena dunia. Tangah teh itu melihat ke atas teh kajaman berilmu, ulama, kiai, dan ingin mengikutinya itu. Bahkan sudah belajar mengikutinya. Itulah tanda orang yang bahagia. Dan yang terakhir, melihat ke bawah tentang perkara dunia. Dia anggap hina. Dunia sebanyak apapun kita punya tetap dianggap hina. Rumah mewah apapun segala macam, eta tetap di bawah, tetap di bawah. Teu diunggulkeun, teu dianggap punya ini punya itu, merasa bangga. Itu. Jelas tuh, Bu? Nah, ini yang harus kita hadirkan di dalam hati kita. Keempat tanda inilah yang harus kita hadirkan, gitu ya. Dan keempat tanda yang empat tadi yang alamat syaqwah, alamat celaka yang harus dilupakan, gitu ya. Jangan kita melihat mengingat kebaikan, jangan kita melupakan dosa, gitu ya. Jangan kita melihat orang karena kayanya, jangan, tapi lihatlah karena ilmunya, karena solehnya, gitu maksudnya. Jangan sampai kita tertipu oleh gemerlapnya dunia apapun bentuknya, karena itu adalah racun yang sesungguhnya, gitu. Karena dunia itu panah, gak lama rusak, sia-sia, gitu. Ayah jalma punya mobil teh lebih dari satu, gitu ya, mati ngiring teh ke mobil dari canaknya taitan disebut dunia ini teh, gitu. Tapi lamun dia memiliki amal soleh kacanak, amal buruk ke kacanak, kalau amal soleh. Amal buruk lamun teu katobatan kacanak ngilu ka kuburan, gitu. Amal soleh ge lamun teu ikhlas moal ikut, itu. Jadi ya definisinya adalah yuk kita sama-sama bermuhasabah untuk lebih baik lagi ke depannya, gitu. Cara kita beramal, cara kita beribadah kepada Allah dengan memperbaiki niat, gitu ya, yang baik, yang benar, yang lillah, gitu ya. Keempat tanda ini sudah disampaikan oleh baginda Rasul. Dan tentunya kita sadar, gitu ya, memang kita banyak kekurangan. Kita sadar banyak kekurangan dalam segi ibadah apapun bentuknya, gitu. Tapi kita emang sadar bahwa kita itu adalah la haula wala quwata illa billah. Kita itu tidak berdaya, tidak punya kekuatan kecuali kekuatan Allah, gitu ya. Maka dari itu kita berharap khususnya di sini, gitu ya, berharap sama Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, gitu ya, memberikan pertolongan kepada kita semua, dikasih halawatul ibadah, dikasih nikmat ibadah. Amin ya rabbal alamin. Eta anu kada disurkeun ku ibu mah ulah nyurkeun materi-materi dunia, ulah surkeun mah eta hayang nikmat manis ibadah, itu hayang manis ibadah